Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putri, BP 004, PS Budidaya Tanaman Pangan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang autonomi tumbuhan. Autonomi tumbuhan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama jaringan pelindung atau penutup. Jaringan pelindung dibagi lagi menjadi beberapa jenis pula. Yang pertama jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis: yang pertama, susunan sel rapat; yang kedua, terdiri dari sel-sel hidup; yang ketiga, ukuran vakuola besar; yang keempat, tidak memiliki kloroplas. Fungsi jaringan epidermis: yang pertama, membatasi penguapan; yang kedua, penyerapan dan penyimpanan air; yang ketiga, sebagai penyokong mekanik. Yang kedua yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Ciri-ciri jaringan gabus: yang pertama, disusun dari sel-sel parenkim gabus; yang kedua, merupakan sel mati dan kosong; yang ketiga, bentuknya memanjang dan berdinding gabus. Yang ketiga yaitu jaringan penunjang atau penyokong. Jaringan penunjang memiliki beberapa jenis pula, yaitu jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong atau penunjang pada organ tumbuhan muda dan tanaman herbal. Ciri-ciri jaringan kolenkim: yang pertama, struktur yang tebal dan kuat; yang kedua, mengalami spesialisasi; yang ketiga, terdapat pada batang daun dan biji; yang keempat, penebalan berupa selulosa. Fungsi jaringan kolenkim: yang pertama, menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan; yang kedua, melindungi berkas pengangkut; yang ketiga, memperkuat jaringan parenkim. Yang kedua yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel mati. Ciri-ciri jaringan sklerenkim: yang pertama, berupa sel mati; yang kedua, mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel; yang ketiga, terletak pada peristikel; yang keempat, penebalan yang berupa lignin. Fungsi jaringan sklerenkim: yang pertama, sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar; yang kedua, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel sebagai alat penunjang. Yang selanjutnya yaitu jaringan pengangkut atau transport. Jaringan pengangkut memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, xilem. Xilem adalah jaringan pengangkut zat makanan dengan penyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Xilem terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, unsur trakeal; yang kedua, serabut xilem; yang ketiga, parenkim xilem. Yang selanjutnya yaitu floem. Floem adalah jaringan pengangkut daun zat makanan hasil fotosintesis dari keseluruhan tubuh. Floem tersusun antara lain: yang pertama, bulu tapis; yang kedua, sel penunjang; yang ketiga, serabut floem; yang keempat, parenkim floem. Yang selanjutnya yaitu jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Ciri-ciri jaringannya: ukuran sel besar dan tipis; bentuk sel segi 6; letak inti sel mendekati dasar sel; mempunyai banyak vakuola; mempunyai ruang antar sel. Fungsi jaringan parenkim: yang pertama, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan; yang kedua, sebagai tempat kelangsungannya fotosintesis; yang ketiga, sebagai jaringan penyokong. Yang selanjutnya yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuh aktif membelah. Ciri-ciri jaringan meristem: yang pertama, ukuran sel yang kecil; yang kedua, terdiri dari sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan; yang ketiga, sel berdinding tipis; yang keempat, memiliki nukleus yang relatif besar; yang kelima, vakuola berukuran kecil; yang keenam, banyak mengandung stoplasma; yang ketujuh, selnya berbentuk kubus. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi kami. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.